Nah, kalau kita mau melihat orang lain, ingat, lihat kebaikannya. Keburukannya itu bukan urusan kita, antara dia sama Allah. Tapi yang pasti kebaikannya itu yang kita lihat, itu yang kita pandang, itu yang kita pelajari, itu yang kita tiru. Tapi kalau sekejelekan, semua orang punya kejelekan, kita nggak tahu, tapi kita tidak dituntut dalam syariat ini untuk melihat kejelekan orang. Nah, jadi kalau ada ulama yang berkata begini begitu, kalau dia memberikan suatu amalan kebaikan dan juga arahan yang baik, kita ambil. Nah, tapi bukan semuanya. Kenapa? Karena selain Nabi kita Muhammad SAW, maka semuanya ada tanda kutipnya, ada syaratnya. Jadi kita ikut pada ulama 100%, asalkan ulama itu mengikuti jalannya Nabi. Nah, tapi kalau ulama itu tidak mengikuti jalannya Nabi, atau ulama itu begini begitu yang bertentangan dengan perintah Nabi, maka kita ikut. Nah, tapi jangan sudon. Nah, bisa jadi dia itu melakukannya itu karena sesuatu hal kita nggak tahu. Nah, lebih baik tabayun langsung pada ulama itu, kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi begitu udah. Kenapa? Karena kalau sampai udah itu berkata begini, apalagi menyebutkan namanya, itu berarti kan ghibah. Ghibah ulama beda dengan hukumnya ghibah kepada orang biasa. Ghibah orang biasa hukumnya dosa biasa. Tapi kalau ghibah kepada ulama hukumnya dosa besar. Kenapa demikian? Kalau semua Huda menceritakan kepada orang lain, ternyata orang lain itu adalah jamaahnya ulama itu, ya. Nah, akhirnya apa? Dia karena mendengar daripada Huda yang tidak baik itu, hanya dia nggak mau lagi hadir majelis taklimnya. Sebabnya apa? Sebabnya Huda. Makanya dikatakan oleh para ulama, ghibah ulama itu termasuk dosa besar. Nah, karena dia itu mewakili Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi lebih baik ulama itu kita mempunyai husnudon. Ulama itu adalah orang yang punya ilmu, ya. Dia itu cerdas, dia punya hikmah. Nah, sehingga apa, dengan kebijakan dan hikmahnya itu mungkin dia itu melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu yang baik dengan apa? Dengan mempertimbangkan ilmu yang dia miliki. Nah, jadi sehingga apa? Insya Allah ada hikmahnya. Nah, tapi yang pasti kita sebagai orang awam, kita ambil baiknya saja, tapi yang buruknya itu antara dia sama Allah. Kita nggak usah melihat pada keburukan. Jadi biar kita ini selamat, nggak dosa, apalagi dosa sama ulama, ya. Ya, semoga ini termasuk dapat barokahnya ulama. Amin. Karena ulama itu salah satu yang akan memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat. Kita akan cari ulama. Nah, kalau sudah ulama kita musuhi, apa aja itu udah. Nah, jadi kita serahkan kepada Allah Taala kalau yang tidak baik. Tapi yang baik kita tiru. Siap, karena ulama adalah imam kita, pemimpin kita siapapun dia. Ya. Terima kasih, Beb. Jadi nggak resah lagi. Insya Allah.